السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Ikhlas yang telah disusun oleh Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah. Kita masuk ke dalam perintah untuk ikhlas dan peringatan dari perbuatan riya dan syirik. Patut kita ketahui jamaah sekalian yang saya muliakan, bahwasanya setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang, yang amalan tersebut ia lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya ada niatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang hadisnya sudah sangat kita kenal, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang itu ada niat-niatnya, pasti ada niatnya. Ada yang niatnya dengan amalannya itu mengharapkan wajah Allah, ada yang niatnya itu mendekatkan diri kepada Allah, ada yang ketika beramal dengan amal yang seharusnya ia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ia harapkan dengannya wajah manusia, ia harapkan dengannya sanjungan, ia harapkan dengannya pujian, dan ia pun terkadang dengan amalan-amalan akhirat, dengannya seseorang berharap untuk meraih dari kepentingan dan hajat dunia dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam kelanjutan hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang dari bagian amalannya itu tergantung dari niatnya. Apabila niatnya adalah niat yang ikhlas, niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak amalan kecil menjadi suatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang seharusnya menjadi suatu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu kemaksiatan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala murka. Tergantung apa? Tergantung dengan apa yang ada di hati seseorang. Apakah amalannya itu karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Sehingga setiap amalan seseorang ganjarannya, walaupun gerakannya sama, biayanya sama, susahnya sama, ganjarannya tergantung dari apa yang ada di hati, keikhlasan dia. Bisa jadi ketika saya tadi sholat, di sebelah saya yang dia gerakan-gerakannya sama dengan saya, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari apa yang saya lakukan, karena tidak ada yang mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Bisa jadi gerakan-gerakan sama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seseorang bisa jadi mendapatnya setengah dari ganjaran yang ia dapat, yang sebelahnya yang gerakannya sama, aminnya sama, rukuknya sama, salamnya sama,
tidak mendapatkan sedikit pun dari amalan yang dia lakukan. Karena apa? Keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Sehingga ini amalan yang sangat kita ini berat dengannya. Perkara ikhlas bukan perkara yang ringan. Sehingga Al-Imam Sufyan mengatakan, tidak pernah saya menangani suatu perkara yang lebih besar daripada ikhlas. Karena hati ini bolak-balik. Kadang mengharapkan wajah Allah, kadang hati kita ini membutuhkan syahwatnya berupa apa? Berupa pujian, sanjungan. Maka senantiasa harus dijaga oleh seseorang. Amalan yang ia lakukan harus senantiasa ia jaga sampai kapan? Sampai mati. Karena sekarang sarana untuk ria, untuk sum'ah sangatlah mudah. Kalau dulu untuk mengumpulkan 100 orang, kemudian dia cerita, saya melakukan ini dan itu perlu memerlukan biaya yang sangat besar. 100 orang mungkin harus bikin nasi mandi dulu sehingga jamaah kumpul, kemudian dia cerita, saya melakukan amalan ini dan itu. Kan tapi sekarang itu gampang, buka TikTok, buka IG, buka YouTube, buka Facebook, kita live, kemudian kita ceritakan amalan kita, kemudian tersebar bahkan lebih dari 100 orang bisa. Sehingga ini amalan yang harus kita waspada dengannya. Dan para nabi dan para rasul mengingatkan tentang hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memurnikan ketaatan mereka hunafa, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan menjauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik syirik kecil, lebih-lebih syirik besar. Ia jaga hatinya untuk condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia jaga hatinya untuk senantiasa mengharapkan keselamatan di hari akhir kelak. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan salat, untuk menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang istimewa, agama yang luar biasa, yang dengannya para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Al-Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan surat Al-Bayyinah ayat 5, beliau mengatakan ayat ini serupa dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'athna, sungguh kami telah utus dalam setiap umat seorang rasul yang mengingatkan kaumnya untuk mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauh dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian disebut juga surat Ali Imran ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian ataupun kalian menampakkan apa yang di dada-dada kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dada seseorang dari keikhlasan, dari riya, dari sum'ah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui amalan-amalan seseorang. Sehingga yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat, dalam ayat sesudahnya Allah katakan, maka pada hari esok, pada hari akhir, setiap manusia, setiap jiwa akan mendapati amalan yang telah ia lakukan di dunia, apakah ikhlas ataukah tidak. Dan jangan silau dengan penilaian-penilaian manusia. Penilaian-penilaian manusia bisa benar, bisa salah. Dan apabila salah, nanti pada hari akhir kelak
timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala ditegakkan setegak-tegaknya. Di dunia, amalan ini menjadi suatu rahasia antara Allah dengan pelakunya. Ikhlas ataukah tidak yang mengetahuinya siapa? Allah, karena ini adalah amalan hati. Tidak bisa kita menilai seseorang ini riya, ini sum'ah, tidak bisa. Karena yang mengetahui hati seorang hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini Allah camkan. Kul in tukhfu, kalian mau sembunyikan, mau tampakkan amalan-amalan kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian pun akan mendapatkan apa yang kalian tanam nanti di akhirat. Kalian panen, baik kalian dapat baik, jelek kalian dapat jelek. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia menegakkan hal ini. Bahkan setelah para nabi ditutup kenabiannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para mujaddid yang mengingatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bahas tentang ayat ini, tentang hal ini. Seperti contohnya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minasy syakirin balillaha fa'budhu wa kum minasy syakirin." Sungguh telah diutus, sungguh telah diwahyukan kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul dan kepada para nabi, yang mana mereka itu adalah manusia pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, apabila kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang besar yang kalian telah lakukan, maka akan sirna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna minal khasirin, dan kalian pasti termasuk dari orang-orang yang rugi. Apabila para rasul, para nabi diingatkan tentang hal ini, bagaimana dengan kita? Harus diingatkan. Lebih-lebih hati kita ini seperti yang saya sebutkan senantiasa bolak-balik, dan hati kita ini lemah. Sebagaimana bapak kita Adam alaihi salam, nasi, beliau lupa terhadap tekadnya, terhadap apa kemauannya dan apa yang telah diingatkan oleh Allah kepadanya, maka keturunannya pun sangat mudah untuk lupa, untuk lalai dan khilaf terhadap apa yang telah ia azamkan. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan surat Az-Zumar ini, beliau mengatakan ayat ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-An'am ayat 88. Karena satu ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain, tidak saling bertentangan. Dan tentu ketika saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan dalam majlis ini, saya merujuk dulu kepada tafsir Ibn Katsir, bahkan terhadap tafsir As-Sa'di dulu, sehingga ketika membahas tentang ayat dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak seperti orang dongeng, harus ada panduannya, harus ada dasarnya. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika membahas ayat ini, beliau mengatakan ayat ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. Apa bunyinya? Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya amalan-amalan yang telah mereka lakukan
maka akan sirna dan hilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ini? Siapa? 18 nabi yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat sebelumnya. Dari Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lut. Mereka disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal prioritas dakwah mereka apa? Supaya umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Nabi Ibrahim alaihi salam, inna Ibrahim kana ummah, kata Allah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam seorang ummah, seorang pemimpin, seorang kusuri tauladan. Beliau berdakwah kepada umatnya supaya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini pada saat itu beliau sendirian mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat itu yang bertauhid kepada Allah, ketika Nabi Ibrahim berdakwah, hanya beliau, istrinya, kemudian istrinya lagi, Hajar, Sarah, kemudian ponakannya dulu. Yang lainnya, mereka di tengah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan berjuang dengan perjuangan yang sangat luar biasa, mengingatkan kaumnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhala-berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian kaumnya marah dan mereka mengatakan supaya Nabi Ibrahim, supaya pemuda yang bernama Ibrahim ini dibinasakan. Dengan cara apa? Dengan cara dibakar. Bakarnya bukan bakar yang kecil, ini dibakarnya dengan gunungan api. Gunungan api. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam api tersebut tidak dengan cara digotong, tidak. Akan tapi dia pakai minjani. Ditarik kemudian dilempar. Dan pada saat itu makhluk hidup nggak ada yang mendekat. Hewan-hewan nggak ada yang mendekat. Bahkan menurut sebagian riwayat, binatang-binatang berupaya memadamkan api tersebut kecuali satu cecak saja. Berupaya untuk menjadikan api tersebut makin besar. Antum bayangkan dalam keadaan melayang yang luar biasa menuju kepada kebinasaan, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai Ibrahim, apakah engkau berhajat kepadaku? Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Amma ilaika fala. Ini di tengah menuju kebinasaan. Api yang menyala-nyala sangat besar sekali. Adapun kepada engkau saya tidak butuh. Amma ilallah fana'am. Adapun kepada Allah, ya saya butuh untuk mendapatkan pertolongan. Adapun engkau, saya makhluk engkau. Allahu Akbar. Ini tauhid yang luar biasa. Di tengah kesendirian, tapi Allah ancam apa? Walau asyraktu, apabila mereka melakukan hal tersebut, dan para nabi, para rasul terjaga dari hal ini. Nabi Muhammad terjaga dari untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi apabila terjadi, maka ini adalah kebinasaan untuk mereka. Nah, apabila ancaman ini terjadi untuk para rasul dan para nabi, maka lebih-lebih untuk kita semua harus waspada dan ingat, ini kewajiban kita, amalan kita, terus kita jaga keikhlasan kita sampai kapan? Sampai mati. Enggak ada seseorang nanti rehat dulu dari ikhlas, enggak. Ini selama kita diberi kesempatan hidup, ya kita ditugaskan oleh Allah untuk ikhlas. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah disebutkan, beliau di akhir ayatnya pingsan beberapa kali. Kemudian beliau mengatakan la. Tidak. Keluarganya saleh, anaknya saleh, yang pertama saleh dan Abdul bertanya,
Wahai ayahku, kenapa engkau tadi mengatakan 3? Kenapa? Maka kata ayahnya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tadi iblis datang kepadaku, syaitan datang kepadaku. Dia mengatakan, futtani ya Ahmad, engkau telah selamat dariku wahai Ahmad, engkau telah terbebas dariku. Kata Imam langsung berjawab, lah tidak, pertarungan antara saya dengan engkau belum berakhir. Sampai kapan? Sampai kematian. Benar-benar kesempatan hidup ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat pencabut nyawa. Adapun apabila masih ada kehidupan, terus pertarungan antara hak dan batil, terutama yang berkaitan dengan keikhlasan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dalam menunaikan ibadah haji, maka beliau bertalbiyah dengan Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ata. Ketika beliau berihram dengan mengucapkan Allahumma hajjatan, ini ya Allah, ini adalah haji, la riya'a fiha, tidak ada riya di dalamnya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Jadi berapa dalil kita sebutkan? 3 ayat dan 2 hadis menunjukkan tentang sangat perlunya kita dalam menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan satu contoh oleh penulis hadis yang berkaitan dengan amalan seseorang yang dia melakukan riya dalam amalan-amalan mereka. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat besar yang meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis, dan beliau adalah ahli hadis dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya bacakan hadisnya kemudian saya jelaskan ya. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhid. Sesungguhnya yang pertama manusia diputuskan perkaranya pada hari kiamat, yang pertama rajulun ustushhid, seseorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, kemudian didatangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada orang ini karunia-karunianya, dan orang ini pun mengetahuinya dan mengakuinya. Qal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan karunia-karuniaku kepadamu? Qala qataltu fika hatta istushhidtu, saya berperang di jalan engkau sampai saya mati syahid. Qala kadzabta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau dusta ketika dia mengatakan qataltu fik, saya berperang di jalan engkau, ikhlas kepada engkau. Kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jaribun, akan tetapi engkau berperang supaya dikatakan jari, engkau itu adalah orang yang berani, engkau adalah seorang pahlawan. Faqad qil, dan apa yang kau inginkan telah dikatakan oleh manusia. Thumma umira fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan supaya orang ini dilemparkan ke dalam api neraka, wajahnya terlebih dahulu. Jadi kepalanya terlebih dahulu dimasukkan ke dalam api neraka. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua adalah seseorang yang belajar agama, kemudian mengajarkan apa yang dia ketahui, dan dia pun membaca Al-Quran.
ahli hukum, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Fa'utiya bihi, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada orang yang ahli Al-Quran ini karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Fa'arafaha, orang ini pun mengakui dan mengetahuinya. Qala fama amilta, dan apa yang kau lakukan? Qal, maka orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Saya belajar ilmu agama. Saya dapatkan karunia dari Engkau ya Allah. Saya belajar ilmu agama dan saya mengajarkannya. Dan saya membacakan Al-Qur'an ikhlas kepada Engkau. Qal, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kadzabta, engkau adalah dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun. Engkau ini belajar ilmu supaya dikatakan oleh orang-orang engkau ini adalah orang alim, orang ini adalah ahli agama. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari'un, dan engkau membaca Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai ahli Al-Qur'an. Faqad qil, sungguh hal tersebut telah dikatakan. Manusia telah mengatakan hal tersebut. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan supaya orang ini dicampakkan ke dalam api neraka dan dimasukkan wajahnya terlebih dahulu. Orang yang kedua. Sekarang orang yang ketiga. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya keluasan harta dan banyak dari macam-macam harta sampai kepada dirinya. Fa'utiya bihi, kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepadanya karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Fa'arafaha, orang ini pun mengakuinya dan mengetahui karunia Allah kepadanya. Qala fama 'amilta fiha, dan apa yang kau lakukan dengan karunia-karunia tersebut? Qala, maka orang ini mengatakan, ma taraktu fi sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha la. Tidaklah saya meninggalkan dan tidaklah saya mendapati satu jalan yang engkau ini ya Allah memerintahkan untuk disedekahi jalan tersebut, untuk dinafkahi jalan tersebut, kecuali saya menafkahkan harta saya di jalan yang engkau perintahkan dan engkau cintai. Qal, maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun, akan tetapi engkau melakukan itu semua supaya dikatakan oleh orang-orang engkau dermawan, engkau ahli sedekah. Faqad qil, apa yang engkau harapkan telah dikatakan oleh manusia. Mereka memberikan label dan julukan kepada engkau ahli sedekah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan orang ini kemudian dicampakkan ke dalam api neraka, wajahnya terlebih dahulu, kepalanya terlebih dahulu dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Hadis ini jamaah sekalian mengingatkan kepada kita untuk pentingnya kita menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah pelaku maksiat, bukanlah orang-orang yang dipandang hina oleh manusia, bukanlah peminum khamar, bukanlah perampok, bukanlah pezina, bukan. Akan tetapi mereka-mereka yang melakukan penipuan besar kepada manusia, dan mereka seakan-akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan manusia, akan tetapi pada hakikatnya mereka adalah wali-walinya syaitan. Karena ibadah yang mereka lakukan, mereka
dengannya mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika membawakan hadis ini dalam kitab Ad-Dawa beliau mengatakan, saya mendengar guru saya Ibnu Taimiyah berkata ketika beliau Ibnu Taimiyah membahas ayat hadis ini, kama anna khairan nas al-anbiya, sebagaimana manusia yang paling baik adalah para nabi, fasyarrun nasi man tashabbaha bihim minal kadzdzabin, maka sejelek-jelek manusia adalah manusia yang menyerupai para nabi dari pendusta-pendusta, orang-orang yang mengaku sebagai nabi padahal mereka tidak termasuk dari manusia-manusia pilihan Allah. Wadda'a annahu minhum wa laysa minhum fa khairun nasi ba'dahum, maka manusia yang paling baik setelah para nabi dan para rasul, al-ulama wasyuhada wal mutasaddiqun al-mukhlisun. Manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini. Siapa? Para ulama. Orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Amalan-amalan mereka adalah amalan-amalan yang besar, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nasi man tashabbaha bihim, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang menipu manusia seakan-akan mereka termasuk dari 3 golongan ini, padahal mereka bukan termasuk dari 3 golongan ini. Jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis ini menyebutkan tentang amalan-amalan yang besar, yang apabila kosong amalan tersebut dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang besar akan menjadi maksiat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, mereka akan mendapatkan gantinya berupa surga. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh dan mereka dibunuh. Wa'dan alaihi, ini adalah janji yang benar yang tercantum dalam Taurat, yang tercantum dalam Injil, dan tercantum dalam Al-Quran. Allah katakan, wa man awfa bi'ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih untuk menepati janjinya selain Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka bergembiralah dengan apa yang telah kalian dapatkan, perniagaan yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Dan para sahabat mereka berlomba-lomba dalam hal ini. Akan tetapi ketika tidak ikhlas, amalan yang seharusnya memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah katakan, wa kafa bi bariqatis suyufi fitnah, cukuplah orang-orang yang ketika berjihad di jalan Allah dan mati dalam membela kalimat la ilaha illallah, kilatan-kilatan pedang di hadapan dia itu cukup jadi ujian
sehingga di alam barzakh tidak ditanya lagi oleh munkar dan nakir. Sudah selamat mereka, keimanannya luar biasa. Kan tapi ketika tidak ikhlas, ini yang didapat. Ketika motivasinya bukan supaya menjadikan kalimat la ilaha illallah menjulang tinggi, supaya kalimat la ilaha illallah diamalkan oleh manusia, dihormati oleh manusia, akan tetapi supaya dirinya lah yang dijunjung tinggi, disanjung, dimuliakan dengan dikatakan apa? Ini pemberani, ini luar biasa. Maka hasilnya adalah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dan pada saat itu Allah katakan dalam surat At-Tarik, yauma tublas sarair, hari kiamat itu hari di mana rahasia manusia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hati, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Akan tetapi hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tegakkan keadilan setegak-tegaknya, sehingga apa yang ada di hati manusia menjadi konsumsi semua makhluk itu. Sehingga ketika dia melakukan sum'ahnya, melakukan riaknya kepada orang-orang yang dia kenal, dihinakan oleh Allah, minta pahala dari dia, minta ganjaran dari dia. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh amalan yang telah dia lakukan. Dalam ayat ini dalam hadis ini Allah katakan, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan? Pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah dalam hadis ini bukan berarti Allah tidak mengetahui amalan yang telah dilakukan oleh seseorang. Apa yang telah dilakukan oleh seseorang dan apa yang akan dilakukan oleh seseorang dan apa yang sedang dilakukan oleh seseorang tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadis ini disebutkan atau ucapan ini disebutkan dalam rangka menegakkan keadilan setegak-tegaknya. Sehingga ketika orang tersebut beramal dengan berjihad fisabilillah dalam rangka untuk dikatakan sebagai pemberani, Allah katakan apa? Faqad qil, telah kau dapat di dunia. Adapun di akhirat maka menjadi kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang seperti yang dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama ataupun ahli ilmu yang mereka belajar ilmu-ilmu yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'anul Karim beberapa kaum, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan beberapa kaum dengan Al-Qur'an. Tergantung seseorang interaksinya dengan Al-Qur'an, apakah termasuk dari ahli Al-Quran ataukah tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti benar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rasulullah katakan, orang yang paling baik siapa? Kalau kita kan tergantung outfitnya, tergantung bagaimana dia datang, bagaimana bisnisnya. Para sahabat melalui lisan Rasulnya mereka mengabarkan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, yang hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkan Al-Quranul Karim wa'allamah, dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Itu adalah manusia yang paling baik. Dan hadis ini bersumber dari sahabat siapa? Utsman bin Affan. Dan sahabat Utsman bin Affan termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Beliau adalah orang yang mencetak Al-Quran pada zamannya. Dan beliau adalah orang yang ketika membaca Al-Quran menghatamkannya dalam satu rakaat. Dalam salat tarawih. Beliau salat tarawihnya di rumah. Membacanya Alhamdulillahirabbil alamin, rukuknya sampai kapan? Minal jinnati wan nas, baru rukuk satu rakaat. Utsman bin Affan.
Dan beliau ketika didemo oleh pemuda-pemuda yang terbawa oleh syahwat, oleh hawa nafsu, oleh syubhat yang disebar oleh Ibn Saba, beliau ketika didobrak rumahnya dalam keadaan membaca Al-Quran tebas dan darahnya pun bercucuran ke mushaf yang beliau pegang. Sangat dekat sekali dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan dalam kitab ini juga melalui mungkin tema yang lain, atau kita lanjutkan hadis ini. Semoga bermanfaat, menjadikan kita lebih menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.